Sudah itu, ma'rifatul ikhtilaf, mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat ulama, agar ketika dia menyelesaikan hukum, dia bisa menjelaskan duduk masalah, dan dia bisa menyelesaikan masalah itu tanpa dia menimbulkan konflik. Contoh, orang yang berhadapan dengan dia ini bermazhab Maliki, dia bermazhab Syafi'i. Maka dengan apa dia selesaikan? Karena orang ini Maliki, selesaikan dengan mazhab Maliki juga. Sebab itu yang menjadi keyakinan mereka. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syahadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa melanjutkan kajian tentang fikih dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib. Ya, insyaallah malam ini kita akan bahas bagian yang keempat yang menjadi bab besar kajian fikih, yaitu tentang bagaimana menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara manusia. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi perselisihan di antara hamba-hamba Allah, lalu dikadukan kepada hakim untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bab namanya bab al-qadha. Saya pernah memaparkan di sini, fikih itu secara garis besar ada 4 pembahasan utama. 1, ibadat. Yang kedua, pembahasan tentang muamalat. Yang ketiga, munakahat, masalah hukum keluarga, membahas tentang melamar, ta'aruf, nikah, kemudian mahar, nafkah, talak. Talak ada yang khulu', ada yang ila', ada zihar. Kemudian setelah munakahat ada jinayat. Jinayat sudah kita bahas, diantaranya ada qisas, ada ta'zir, ada had orang mencuri, ada had orang yang membunuh, ada had orang berzina, dan segala macam. Nah, dalam jinayat ini ada pembahasan yang besar, yaitu tentang qadha. Qadha itu bahasa kita peradilan kira-kira. Peradilan. Bila kita tengok di dalam hukum Islam, menjelaskan hukum Allah kepada manusia itu, ada 3 cara yang umum dipakai. 1, fikih. 2, fatwa. Yang ketiga, qadha. Qadha ini kalau sekarang saya katakan pengadilan agama. Kalau fatwa ini kita bisa katakan MUI. Kalau fikih ya semacam ini, pengajian macam ini. Fikih itu mengaji, menjelaskan hukum-hukum syariat tanpa ada kasus tertentu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, itu penjelasan kayak kita ngaji biasa. Tapi kalau fatwa, bayan hukmillah fi waqi'atin, menjelaskan hukum Allah terhadap kejadian tertentu. Apa hukum Allah dalam kejadian tertentu?
Saya ini Ustaz, pas sampai Masjid Nurul Fajar, nampak air di atas meja, langsung saya minum. Boleh nggak saya minum air tadi itu? Tinggal dikaji. Air tadi diizinkan semua orang minum atau tidak? Kalau diizinkan semua orang minum, kamu minum berarti boleh, halal kamu minum. Kejadiannya ada. Ustaz, saya tadi jalan, pas jalan, tiba-tiba saya berhenti tertegun sebentar, nampak anak gadis lewat, saya tengok. Halal atau tidak saya tengok nih? Itu, ada kejadian. Lalu kejadian tadi, ditanyakan apa hukum agama dalam masalah yang terjadi itu. Dijelaskan oleh mufti, penjelas itu namanya fatwa. Perbedaan antara qada dengan fatwa, ini bi ghairi ilzam. Ini tidak mengikat, dalam artian ini dijelaskan orang yang melaksanakan bisa mengikut fatwa ini, bisa tidak mengikut fatwa ini. Tapi yang jelas hukumnya, hukum agamanya sudah dijelaskan. Tapi kalau sini, ini mesti diikuti keputusan hakimnya, keputusan yang dijelaskan. Bahwa hukum Allah kamu berpisah dengan istri kamu, orang itu mesti berpisah. Hukum Allah kamu mesti membayar denda sekian, mesti ditegakkan. Jadi ada fikih menjelaskan hukum tanpa ada kasus. Fatwa menjelaskan ada hukum dan tidak mengikat. Ini ada kasusnya. Kalau qada ada kasus dan mengikat. Jadi kita masalah perdata misalnya, saya punya uang sekian, lalu uang saya tiba-tiba diakui orang punya dia. Bisa saya menyelesaikan ini hakim? Bisa. Untuk saya atau untuk dia uang ini? Nanti hakim akan mengkaji masalah. Jadi ada qada, ada fatwa, ada fikih. Semuanya penjelasan hukum. Tapi kalau ini tanpa kasus, ini ada kasus, dan kasusnya realita yang terjadi, faktual yang terjadi, dan tidak mengikat. Kalau ini mengikat. Makanya hari ini kebanyakan ini di PA penyelesaiannya, Pengadilan Agama. Kalau ini di MUI. MUI tugasnya cuma menjelaskan, hukumnya begini. Nanti masyarakat ikut MUI itu tidak, balik kepada masyarakat. Tapi tugas MUI menjelaskan hukum syariat. Orang minta penjelasan hukum, dia jelaskan. Mau ikut atau tidak, balik kepada orang bertanya. Tapi tugas MUI diminta penjelasan hukum, dia sudah mengkaji kejadian, mengkaji dalil, lalu dijelaskan, begini hukum berdasarkan kajian kami. Tuh, ada 3 yang mirip-mirip. Pembahasan kita pada qada. Orang yang mengurus masalah qada ini namanya qadi. Kita dulu mengenal istilah qadi ini. Sehingga sampai sekarang di tepi Sungai Siak, di pasar bawah Senapelan, masih ada rumah Tuanku Kadi. Pernah dengar? Pernah ke situ? Jadi Tuanku Kadi. Kami dengan Ustaz Somad termasuk sering ke situ kalau ada momen tertentu. Contoh syuting atau bawa tamu lihat-lihat bagaimana dulu Melayu. Dan tadi ke rumah Tuanku Kadi itu dibawa. Di pinggir Sungai Siak, Senapelan. Jadi itu kira-kira gambaran tentang qada ini. Orang yang menjalankan qada namanya qadi. Kalau fatwa, orang menjalankan namanya mufti. Kalau fikih, orang menjalankan namanya faqih. Pakarnya faqih. Maka di kita, kalau di Minang itu namanya pakih. Pakih Sultan, pakih Marajo. Itu asalnya faqih. Dianggap orang yang mengerti agama. Makanya di Minang gelar-gelar seperti labai, pakih, malin, itu biasanya gelarnya orang-orang yang belajar agama atau orang yang dianggap di bidang agama. Malin itu kan dari muallim, fakih itu kan dari fakih. Makanya gelar-gelar. Kemudian kati itu dari khatib. Padahal saya gelar saya kati kayu. Jadi saya nama saya kalau saya khatib kaya. Maka saya sampai meninggal itu orang kaya. Nama lagi Al-Naf Dinar. Dinar itu kaya juga. Jadi saya tanpa ada uang juga orang kaya. Dari nama, dari gelar sudah kaya. Jadi nisbah gelar itu sebagian masyarakat kita mengambil dulu dari agama. Termasuk pemain-pemain sepak bola Indonesia, ada namanya Nawawi. Itu dari nama ulama. Jadi banyak di antara kita itu dulu orang tuanya karena mengaji kitab atau ikut pengajian,
dengar nama-nama ulama disebutkan oleh orang alim, anaknya disebut dengan nama-nama ulama itu. Ada Zakaria, itu Zakaria Al-Ansari, ulama besar, Syekhul Islam. Siapapun yang hari ini punya sanad Quran, itu Imam Zakaria Al-Ansari itu satu di antara mata rantai sanad Quran. Kan banyak di kita nama Zakaria kan? Di Minang itu banyak nama Zakaria itu. Zakaria itu di antaranya Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, gelar beliau. Kemudian ada Ramli. Ramli itu Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Kan banyak di kita nama Ramli kan? Ada yang Ramli, ada yang Ramli. Itu kan cuma cara membaca saja. Tapi kalau Arabnya kan sama, Ra, Mim, Lam. Nah, kira-kira begitu. Lanjut, masuk pada kitab. Di halaman berapa kitab kita? 161. Kitabul Aqdiyah wa Syahadat, pembahasan syurutul qadi. Wala yajuzu ayyaliyal qada illa man istakmalat fihi 15 khaslah. Tidak boleh menjadi qadi kecuali orang yang memenuhi kriteria 15 yang akan disebutkan berikut. Betul, 15 itu, Pak? 15 kriteria. Kenapa syaratnya banyak betul? Karena orang ini akan berijtihad. Dia akan mengkaji masalah, apa sih kejadian, lalu dia akan mengkaji hukum secara syariat, bagaimana syariat menghukum masalah ini. Kepada siapa hak akan diberikan, siapa yang akan dimenangkan, siapa yang akan didengar, butuh saksi atau tidak, bagaimana pengakuan yang dianggap benar, apakah ikrar, apakah yamin, apakah syahadah, dan lain-lain. Itu pengkajiannya banyak, sehingga butuh kriteria yang sangat banyak untuk masalah ini. Sebelumnya, situ kan sebut dengan qada tadi. Kalau kita melihat kepada pengertian umum, qada itu ihkamul hukmi. Ihkam al-hukmi. Menerapkan hukum. Bagaimana orang terikat dengan hukum. Karena dia orang yang akan menegakkan hukum, maka perlu syarat yang sangat ketat. Tidak sedikit. Maka oleh karena itu, kalau lebih kepada prakteknya, qada ini atau qadi ini orang yang menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara dua orang yang berselisih di antara umatnya. Contoh suami istri bertengkar. Kami ini dah pisah atau belum nih? Kata suami, "Dek, pulanglah kau ke rumah mak engkau lagi. Tak mungkin kita lama-lama bersama." Ini untuk menyelesaikan orang ini pisah atau tidak, itu datangnya ke qadi, datang ke hakim. Hakim, tadi saya bertengkar dengan suami saya. Kata suami begini, kami ini pisah atau belum? Itu qadi akan panggil suaminya. Apa kata engkau tadi? Gimana engkau bercakap tadi? Dia putuskan, kalian berpisah. Orang itu pisah. Tak boleh orang itu balik serumah. Dan segala konsekuensi dia pisah tadi, itu mesti dipenuhi. Maka dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Ada orang bertengkar di pasar. Hakim, tadi kami jual beli. Saya bilang barang ini dijual. Bentuknya begini. Saya jelaskan semuanya. Dah dibelinya barang itu. Dia jelas semua, tahu semua, dia dengar semua penjelasan saya. Sampai di rumah dia, rupanya dia merasa tidak cocok. Dia balikkan barang. Padahal kami dah sepakat. Tidak ada khiyar. Gimana nih hakim? Uang saya balikkan atau dia mesti ambil barang karena sudah ada sepakatan. Dan uang itu saya pakai. Itu hakim menyelesaikan. Karena masalah-masalah seperti ini perlu pembahasan yang butuh ilmu banyak, maka agak ketat kriterianya. Apa kriterianya? Yang pertama, al-Islam, mesti orang Islam. Karena orang kafir tidak boleh berkuasa atau mereka menjadi pengurus urusan orang Islam. Sebab orang Islam itu dia lebih mulia daripada orang kafir. Sehingga kalau ada orang kafir bersengketa, majunya kepada qadi yang muslim. Jangan pula orang Islam diputuskan perkaranya oleh orang kafir. Berarti orang kafir lebih tinggi kedudukan daripada orang Islam. Maka mesti orang Islam. Orang Islamnya kenal dengan hukum Allah. Orang kafir tidak. Dia hukumnya cuma maslahat manusia. Yang kedua, al-bulugh. Orangnya sudah balik. Kenapa mesti balik? Anak kecil, jangankan mengurus orang, diri dia saja mesti diurus.
Sementara qadhi ini mengurus orang lain, menyelesaikan perkara orang lain, menyelesaikan sengketa orang lain. Maka mesti orang yang sudah baligh, yang sudah matang. Sudah itu al-aqlu, berakal. Orang berakal dia sering tak bisa menyelesaikan masalah, apalagi tak berakal. Maka mesti orang berakal. Dia akan mencerna, dia akan mendengar, dia akan menganalisa apa yang dia dengar. Di sana dia akan membuat keputusan. Kemudian al-hurriyah, merdeka. Kalau budak, dirinya diatur oleh orang lain. Hakim ini akan menyelesaikan orang. Bagaimana orang yang budak menyelesaikan orang yang merdeka? Sudah itu az-dzukurah, 5 laki-laki. Kenapa mesti laki-laki? Dalam solatnya perempuan tak bisa jadi imam. Apalagi masalah ini lebih luas daripada solat. Solat itu cuma sekedar mengerjakan solat ini kepemimpinannya. Kalau qadhi, solat dan di luar solat dia yang memimpin. Artinya dalam wilayah yang sempit saja perempuan tak bisa jadi pemimpin, apalagi wilayah yang lebih luas. Maka mesti laki-laki. Kemudian kenapa mesti laki-laki? Dia nanti akan berhadapan dengan saksi, dia akan berhadapan dengan pembuktian, dia akan berhadapan dengan orang yang mendakwa dan orang yang didakwa. Jadi di antara orang yang mengadu itu, orang bermasalah itu laki-laki. Tak mungkin perempuan duduk dengan laki-laki, apalagi laki-laki duduk berdua dengan perempuan. Tak masuk akal. Harapan kita menyelesaikan masalah secara agama justru bisa terjadi nanti bertentangan dengan agama karena perempuan berdua dengan laki-laki. Maka mesti laki-laki. Sudah itu al-adalah, adil. Adil ini bahasa kita orang yang dia tidak mau berdosa besar, atau orang yang dalam dirinya ada semacam imun untuk tidak berbuat dosa. Bukan orang yang mudah berdosa, kira-kira begitu. Kan ada orang kalau dia sendirian atau tak nampak orang, dia tak peduli berdosa atau tidak. Bahkan ada kawan dia pun, dia macam cuek saja. Ini tidak, orang ini memang menjaga diri sehingga dia tak mudah berdosa. Dosa besar ataupun dosa kecil. Sudah itu, yang ketujuh, mengetahui cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau hari ini ilmunya namanya ilmu usul fikih. Dia paham, menguasai ilmu usul fikih. Karena usul fikih itu ilmu metodologi dalam memahami nas syariat. Kapan kita berhujah dengan Quran, kapan berhujah dengan hadis, kapan hadis jadi dalil bagi kita, kapan Quran jadi dalil. Dan kalau Quran itu ayat yang mana jadi dalil, itu ada ketentuannya. Ayat yang seperti apa? Kalau ada ayat bertentangan, yang mana kita ambil, mana yang tidak kita ambil, dan seterusnya. Kemudian ma'rifatul ijma'. 8. Mengetahui ijma' ulama. Agar jangan sampai dia membuat keputusan bertentangan dengan ijma'. Karena orang bertentangan dengan ijma' dia adalah ahli bid'ah. Ijma' itu kesepakatan umat Islam terhadap suatu masalah. Jika para ahlinya sudah sepakat, masih ada yang bertentangan itu, berarti dia menyelisihi umat. Karena umat Nabi Muhammad, kata Nabi, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tak akan bersepakat untuk sesat. Umat Nabi itu sepakat untuk benar. Makanya dalam agama kita diajarkan saling mengingatkan, saling menasihati. Jadi kalau ada orang keluar dari ijma', menyelisih ijma', dia adalah orang yang ahli bid'ah. Sudah itu ma'rifatul ikhtilaf, mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat ulama, agar ketika dia menyelesaikan hukum, dia bisa menjelaskan duduk masalah, dan dia bisa menyelesaikan masalah itu tanpa dia menimbulkan konflik. Contoh, orang yang berhadapan dengan dia ini bermazhab Maliki, dia bermazhab Syafi'i. Maka dengan apa dia selesaikan? Karena orang ini Maliki, selesaikan dengan mazhab Maliki juga. Sebab itu yang menjadi keyakinan mereka. Kalau tak paham ikhtilaf ulama tentang fikih berbagai mazhab itu, dia tak bisa menyelesaikan.
Sehingga boleh jadi nanti dalam pandangan orang itu ini batal, dalam pandangan hakim belum batal. Kenapa? Karena ada perbedaan antara para ulama yang diikut. Jadi hakim mesti tahu. Sudah itu ma'rifatu turuqil ijtihad. 10, mengetahui cara berijtihad. Gimana cara berijtihad? Gimana cara menggunakan dalil? Kapan kita berdalil dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma', dengan qiyas? Saya ulang Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dalam agama ini sumber kita untuk menentukan hukum tidak hanya dari Quran dan sunnah. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Ada qaul sahabi, ada masalih mursalah, ada uruf, ada istishab, ada istihsan, ada syar'u man qablana. Saya sudah pernah jelaskan di sini. Banyak yang menjadi sumber kita untuk mengambil hukum ini benar, hukum ini wajib, makruh, mubah, sunnah, haram, dan seterusnya. Itu banyak sumbernya. Sehingga kalau sempat kita mengatakan ini mesti kita merujuk pada Quran dan sunnah saja, banyak masalah tak selesai. Kenapa? Hari ini kalau ada orang misalnya, anggaplah di sekitarnya ada yang buka warung, minuman itu minuman yang memabukkan, tapi bukan khamar yang dikenal di Arab, bukan berbagai minuman sudah disebutkan dalam Quran dan hadis. Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Atau berbagai bentuk-bentuk judi. Judi itu kan dulu di Arab sangat terbatas modelnya, tapi sekarang judi online, judi offline dan segala macam. Itu kalau tidak dengan kias tidak selesai oleh kita. Maka kalau kita berhukum dengan hukum Islam, tak sekedar dengan dalil Quran dan sunnah, tapi Quran dan sunnah induk, semuanya merujuk ke situ. Penterjemahan Quran dan sunnah detail spesifik terhadap setiap kejadian itu butuh kepada penjelasan dalil-dalil selain Quran dan sunnah. Lanjut. Wa ma'rifatu tarafin min lisanil Arab. 11, mengetahui ilmu bahasa Arab. Ada nahunya, ada sorofnya, ada balaghahnya, ada ma'aninya, ada ilmu istiqaqnya, ada ilmu wadha'nya, banyak ilmunya. Kenapa mesti tahu itu? Kalau tidak tahu cara baca kalimat bahasa Arab, bagaimana kita akan memahaminya? Bagaimana akan menerjemahkan dengan benar? Bagaimana akan menerapkan yang kita tidak paham untuk sebuah kasus? Maka mesti mengetahui mana yang fa'il, mana maf'ul, apa tanda fa'il, apa tanda maf'ul, bagaimana baca masdar, bagaimana menghukum masdar, bagaimana nanti dengan mubtada dan khabar, bagaimana dengan hal, dengan nasab, berbagai hal yang terkasut masuk dengan nasab dan seterusnya. Jadi tak mudah menghukumi orang itu, tak mudah. Ini baru 11, tadi berapa? 15. Makanya aneh kalau ada orang hari ini bahasa Arab tak pandai, usul fikih tak ngerti, kemudian ijma' ulama tak tahu yang mana saja, ikhtilaf ulama tak tahu, lalu mudah menghukum orang, ini sesat, ini keluar dari Islam, ini syirik. Itu aneh kalau orang model itu. Sehingganya terkait dengan qadhi ini, para ulama menyebutkan, Nabi menyebutkan qadhi itu ada 3. 1, dia selamat dari neraka. 2, itu tak selamat dari neraka. Sehingganya qadhi ini dulu orang mengelak kalau diminta jadi qadhi. Termasuk Imam Abu Hanifah menolak diminta jadi qadhi. Kenapa? Kalau salah-salah, karena ini menyelesaikan masalah orang, menyelesaikan sengketa. Yang namanya menyelesaikan sengketa, kita bisa saja karena subjektif. Kalau subjektif, boleh jadi hukumnya beda dengan apa yang menjadi hukum kita. Karena subjektif, boleh jadi orang menang, kita anggap dia kalah. Orang dapat hak, karena tak sesuai dengan kemauan kita, kita tidak penuhi hak dia. Oleh karena itu, hati-hati orang seperti ini. Setelah itu, wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala. Yang ke-12, mengetahui tafsir. Tafsir kitabullah.
terutama yang terkait dengan ayat-ayat hukum, agar jangan salah dalam menerapkan hukum nanti. Termasuk juga tadi mengetahui Quran dan Sunnah minimal pada masalah hukum, sebab dia bidangnya hukum. Jadi tidak harus qadhi ini hafal Quran, hafal tafsir 30 juz, tidak mesti. Tapi pada ranah, pada ayat yang butuh kepada penjelasan ayat Quran, dia mesti hafal, dia mesti tahu, dan tahu tafsirnya. Begitu juga ayat yang terkait dengan itu, dia mesti tahu. Karena kalau tidak, nanti jangan-jangan penjelasan sebenarnya ada, tapi dia tidak menjelaskan sesuai dengan penjelasan Quran, ujung-ujungnya nanti boleh jadi dia tidak sama dengan yang diinginkan oleh syariat. Maka mesti tahu. Sudah itu wa ayyakuna sami'an. 13, sehat pendengarannya. Gimana menyelesaikan masalah orang? Orang mengadu tak terdengar dia bicara apa. Orang bisa mendengarnya kadang-kadang salah juga dalam menganalisa. Ini orang akan mengadu, orang akan bersengketa, orang akan berselisih. Kita akan menghadapi, tidak akan menyelesaikan. Maka sehat pendengaran. Sudah itu wa ayyakuna basiran. Sehat penglihatan. Matanya sehat. Masuk ke atas 15. Ayyakuna katiban. Bisa menulis. Tidak mungkin orang yang menyelesaikan perkara dia tak bisa menulis. Apalagi tak bisa menulis, tak bisa membaca. Sementara yang mengadu ini, itu tak semua orang pandai bicara. Ada orang bisu. Orang bisu, dia akan menuliskan dengan kertas. Dia tak bisa berbicara, orang bisu. Dan manusia ini tak pandai bicara semua. Ada yang bisa bicara, ada yang tidak. Ada yang bisa bicara, tapi bicaranya enggak jelas, patah-patah. Maka kita butuh dia menulis. Sehingga pengaduan-pengaduan, persaksian, kemudian sigat akad ijab dan qabul, itu bisa dengan lafaz sarih, atau bisa dengan tulisan yang dipahami, atau isyarat yang dipahami. Sudah itu yang terakhir, ayyakuna mustayqizan. Saya menghitungnya 16. Berarti tadi ada satu yang tergabung. Mungkin 13, 14 tergabungan tadi. Jadi saya terhitung 16. Mustayqizan ini orangnya sadar. Bukan orang yang tidak sadar dengan kewajiban, bukan orang-orang yang tidak peduli, mesti orang yang sadar. Karena kalau orang tak peduli, halal haram bagi dia tak ada masalah. Mau takut kepada Allah atau tidak bagi dia tak ada masalah. Tapi kalau orang sadar dengan dirinya sebagai hamba Allah, dia akan memutuskan hukum dengan mengikut koridor, mengikut kaedah, mengikut aturan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini kriteria orang yang akan jadi qadhi, jadi hakim. Ini kira-kira kalau ditanya ke kita, berapa yang kita penuhi, berapa yang tidak. Kalau Islam semuanya kita muslim nih. Balik sudah balik, berakal sudah, merdeka sudah, laki-laki sudah. Cuma ke belakang itu lagi. Setelah laki-laki itu lagi. Adalah mungkin kita termasuk orang yang takut pada dosa, tapi mengetahui Quran dan Sunnah, tentu. Adalah aneh kalau ada orang sekarang bilang Imam Syafi'i itu tak tahu hadis. Sudah itu tidak tahu bahwa hadis yang diamalkan hadisnya dhaif. Sementara dia yang hidup hari ini tahu bahwa hadis itu hadis dan hadis itu sahih, dia tahu. Imam Syafi'i enggak tahu. Padahal dia tak hafal hadis berapa. Imam Ahmad bilang, kami tak tahu bagaimana untuk menyelesaikan antara bagaimana cara mengamalkan hadis antara hadis mutlak, hadis muqayyad, hadis umum, hadis khusus, kecuali setelah diajarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad merasa bahwa mereka tak ngerti bagaimana cara memahami hadis, cara menyimpulkan hukum dari hadis. Karena hadis Nabi itu banyak. Dan saya sudah berapa kali mencontohkan sini, di antara hadis Nabi itu nampak satu dengan lain tidak sejalan. Bagi kita tak sejalan. Bukan hadis itu yang tolak belakang, bukan. Tapi dalam pengetahuan kita. Sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang. Diriwayatkan tidak satu masa. Diriwayatkan tidak pada satu kejadian saja. Tapi ada satu kejadian yang mirip dengan yang lain,
diriwayatkan oleh orang berbeda, masa berbeda, redaksi yang berbeda. Sehingga kita menyimpulkan bahwa hadis yang satu dengan yang lain tolak belakang. Itu kesimpulan kita. Kenyataannya tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 15 syarat-syarat orang yang menjadi hakim, yang diperbolehkan syariat menjadi hakim. Baik, saya lanjut. Wa yustahabbu ay yajlisa fi wasatil baladi fi mawdi'i barizin linnas wala hajibalah. Dan dianjurkan kepada hakim agar dia berkantor, atau dia kalau tak punya kantor, duduknya di tengah kampung atau di tengah masyarakat mudah menemui. Datang dari mana saja orang bisa datang kepada dia. Dan bisa saja dia punya kantor, bisa saja tidak. Sehingga kalau dia mengerjakan tugas atau dia mesti bertugas dari pagi sampai malam, dia mesti misalnya kayak kita duduk di pusat kota Pekanbaru. Anggap pusat kota Pekanbaru sekarang arah kantor gubernur itulah. Nah, dia duduknya di situ. Kalau orang nongkrong, kata orang nongkrongnya di situ. Di tengah kampung, di tengah kota, di tengah tempat mukim masyarakat. Fi maudhi'in barizin linnas, di tempat yang nampak, di tempat yang bisa dicapai, yang bisa ditemui oleh semua orang. Wala hajibalah, dan tidak ada penghalang masyarakat berjumpa dengan dia. Dulu ada namanya ajudan atau pengawal raja, pengawal pejabat itu namanya hajib. Hajib itu macam kita sekarang kayak ajudan. Ada apa berjumpa dengan Pak Wali Kota? Jumpa dengan hajib dulu, dengan asisten dulu. Setelah dia kaji, oh kamu boleh berjumpa. Nanti jam sekian. Tidak boleh. Qadhi punya hajib seperti itu. Sehingga setiap orang bisa jumpa dengan dia, setiap orang bisa mengadukan masalah, setiap orang bisa minta penyelesaian masalah dengan hakim itu. Wala yaq'udu lil qadha'i fil masjid, dan tidak menyelesaikan perkara hukum di masjid. Kenapa? Kalau di masjid, orang yang berperkara itu kadang-kadang sumpah serapah dia sama dia. Kadang-kadang dia bicara kotor. Kadang-kadang dia melaknat. Sehingga tak patut hal-hal seperti itu terjadi di masjid. Yang namanya orang berselisih, orang bersengketa, itu emosionalnya kadang-kadang tersulut. Sehingga bicara kadang-kadang tak terkontrol. Maka jangan sampai hal seperti ini dilakukan di masjid. Menjaga adab, bagaimana kita berbicara yang patut dalam masjid. Wa yusawwiya baina al-khasmaini fi thalathati asya'. Kalau ada dua orang yang sedang mengadu kepada hakim, dia mesti menyamakan minimal dalam 3 poin. Satu, fil majlis, posisi duduk samakan. Bahwa si anu dapat duduk di lantai, yang lain dapat duduk di lantai. Kalau satu di kursi, yang ini di kursi. Kalau ini di ruangan, ini di ruangan. Samakan antara dua orang yang berlawanan yang mengadu kepada hakim. Jangan sampai satu dapat perlakuan istimewa, yang lain tidak. Yang satu biasa, yang satu VIP, tidak boleh. Sama. Wal lafzi, bahasa yang digunakan, komunikasi yang digunakan. Jangan sampai kita mendengar satu orang, yang lain tak didengar. Yang satu kasar, yang satu lembut. Yang satu bahasa yang bersahabat, yang satu bahasa yang berlawanan. Menggunakan komunikasi yang sama antar dua pihak. Wal lahzi, lahzi itu perhatian. Perhatian kita, yang satu diperhatikan, yang satu tidak. Yang satu dikasih kesempatan bicara, yang satu tidak. Mesti disamakan. Posisi duduk, redaksi komunikasi. Yang ketiga, perhatian. Sikap kita dalam memperhatikan dua pihak. Wala yajuzu ay yaqbalal hadiyata min ahli amalihi. Tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang bekerja dengan dia. Dari keluarga orang yang bekerja dengan dia. Kenapa? Kalau nanti dikasih hadiah, apalagi seperti sekarang itu gratifikasi bahasa kita, orang-orang yang merasa terhutang budi, yang lain dinaikkan pangkat, kalau ada perkara dimenangkan, kalau ada perselisihan berpihak, rasuah kata orang sekarang. Ada rasuah secara langsung, ada rasuah tidak langsung. Dengan berbagai redaksi, dengan berbagai bahasa yang sering dikemas untuk tujuannya bagaimana hakim ini lidahnya bisa dicucuk oleh orang yang punya kepentingan.
Sehingga hakim ini tak boleh dia kalau berjumpa dengan orang yang bersengketa, yang satu diucapkan salam, yang satu jawab salamnya, yang satu tidak boleh. Kemudian yang satu melakukan lembut, yang satu kasar tidak boleh. Yang satu dia tengok, yang satu tak didengar, itu tak boleh. Mesti sama perlakuan. Saya kira cukup situ dulu. Kita tambah boleh juga sedikit. Nanti baru kita diskusi. Wa yajtanibul qadha'a fi 'ashrati mawadhi'. Hakim mesti menghindari menyelesaikan sengketa pada 10 keadaan. Satu, indal ghadab, ketika sedang emosi. Orang kalau sudah emosi, dia tidak objektif. Orang kalau sudah emosi, kadang-kadang bicara, kadang-kadang bertindak di luar kepatutan. Dan dia berpikirnya tidak normal, tidak objektif, tidak berpikir yang netral. Tidak boleh memutuskan perkara pada saat satu marah atau sedang emosi. Dua, indal ju', jika lapar. Orang kelapar yang dengan orang depan dia itu rasa-rasa mangga sama dia, atau rasa pizza, sehingga sedikit orang perkara nanti rasa mau digigitnya orang tadi. Jadi orang lapar itu jangan perkara dengan dia. Yang ketiga, orang haus, sedang haus sekali. Selesaikan haus dulu, selesaikan lapar dulu, selesaikan marah dulu, baru selesaikan perkara. Yang keempat, syiddatus syahwat. Mohon maaf, syahwatnya sedang tinggi, sedang butuh untuk melampiaskan syahwat. Orang seperti itu juga tidak kondisinya netral, normal, berpikirnya stabil. Yang kelima, sedang sedih, maknya baru meninggal, adiknya baru meninggal, sehingga dia masih terbawa perasaan. Jangan dulu dia jadi hakim. Kenapa? Bisa jadi nanti dia baperan, kata orang sekarang. Yang keenam, farah mufrid, orang sedang bahagia yang berlebihan. Contoh, anaknya berwisuda, sehingga senang betul dia. Sebentar-sebentar, nak foto kita lu nak, nak makan di mana kita nak, sehingga cara bersikap dia tidak normal, tidak netral, tidak bersikap yang standar, yang patut. Sudah itu, yang ketujuh, sedang sakit. Orang sakit kadang-kadang dia berpikir tentang dirinya dulu, baru tentang orang lain. Sudah itu ketika menahan rasa buang air, orang kebelet. Apa itu kejadian? Ayo, ya, jalah. Sebab dia menahan, mau buang air. Cepatlah dikit dah. Cobalah bicara tadi enggak? Sehingga dia sikit-sikit orang didesaknya. Ayo, apa tadi? Karena dia mau buang air, sehingga tidak menyelesaikan masalah dengan fair, dengan clear, dengan jelas, dan yang patut untuk kedua belah pihak. Yaitu endan nuas, ngantuk. Sedang bangun, sedang onnya kita, kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi ngantuk. Yang ke-10, endal harri wal barat. 10, orang yang sedang kedinginan atau kepanasan. Suasana badannya sedang tidak baik, maka dia akan sibuk dengan keadaan dirinya dibanding orang lain. Apa tadi? Dia sibuk gitu ya. Orang mana pula nyaman bicara? Ini hakim ini menyelesaikan kita atau tidak nih? Mendengar kita atau tidak nih? Sejak tadi kerja dia niup aja. Sejak tadi kerja dia bagaimana dia dinginnya. Maka perlu menyelesaikan keadaan-keadaan seperti itu. Baik, sebelum masuk waktu Isya, ada sekitar 4 menit kita diskusi. Silakan pertanyaan Bapak Ibu. Tentang hakim. Kriteria hakim, adab hakim, kemudian larangan-larangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Pak Mul. Ya, apa ada situ Pak Mul? Oh, tidak ada situ. Artinya ada, di kitab tak ada.
Baik, halaman berapa di situ? 161. Ini perlu dipahami Pak bahwa di buku kita ada sebagian teks Arabnya tak ada tapi terjemahnya ada. Kalau bagi Bapak-bapak mungkin tak terlalu mudarat karena yang perlu kan terjemahannya. Tapi itu perlu ketahui bahwa sebagian kitab ada redaksinya tapi terjemahannya redaksi tidak ada, terjemahannya ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini pelajaran juga bagi kita. Kitab itu dia ditulis oleh orang. Sudah tulis oleh orang, kemudian ditulis oleh mesin. Maka kadang-kadang di kesalahan kitab itu terjadi kesalahan matba'i atau kesalahan dalam penerbitan. Dan itu sangat lumrah terjadi. Sehingga dari dulu para ulama itu tidak mengizinkan kita belajar hanya dari buku, otodidak. Kenapa? Dalam menulis kitab itu ulama berusaha hati-hati betul, jangan sampai salah. Tapi kenyataan salah salin dari orang yang bukan ulama atau penulisnya itu bisa terjadi. Atau boleh jadi alatnya yang bermasalah. Contoh, mestinya kalau kita tulis normal itu titik 2. Tapi karena alat ini rusak, bisa jadi titik cuma jadi 1. Maka itu berubah makna gara-gara titik yang berubah itu. Itu hal-hal yang sifatnya teknis. Sehingga dari dahulu kalau para ulama melakukan studi kitab, itu mereka melakukan studi filologi dulu. Ini valid atau tidak kitab ini betul-betul karya si anu. Setelah itu isinya benar atau tidak, maka dia muqabalah, dia adu berapa teks. Contoh, punya saya dengan punya bapak itu tak sama bukunya. Sehingga nanti bisa diklirkan yang mana yang betul, mana yang patut, mana yang tidak. Nanti diadu lagi dengan kitab yang lain. Kira-kira penulis kitab ini mengambil atau menjelaskan kitabnya atau meringkas kitabnya dari kitab yang mana menjadi referensi dia. Dirujuk lagi kepada referensi dia. Nah, itu tak mudah. Sehingga kita yang tidak punya ilmunya masalah itu tak usah merasa lebih hebat pula daripada orang yang mengerti. Cukup, Amun? Ada lagi? Al-akhbathan. Juga tak ada. Di sini ada. Ada lagi? Tapi terjemahnya ada. Nah, di terjemahan ada, teks kitab tak ada. Itu manusiawinya para penerbit. Dia mungkin tak bermaksud. Dan boleh jadi sampai sekarang dia tidak tahu bahwa itu tak ada di kitab ini. Jadi itu gunanya belajar tetap boleh sekedar otodidak. Kenapa? Banyak hal yang di dalam redaksi itu tak selesai dengan membaca saja. Butuh ada yang menjelaskan. Sudah Isya. Boleh kita azan dulu? Saya Isya, kita lanjut.